seru banget ya tadi kajiannya, Masya Allah. Iya, tadi kan ada 3 poin. Yang pertama itu tahsin, tilawah, sama satu lagi poin ketiga apa, Fah? Aku juga lupa lagi nggak nyatet. Ya gimana dong? Oh iya, kan ada Kalam TV. Gak keingetan, kita nonton ulang lagi aja. Nontonnya di HP aku ya. Oke, nih. Tadi yang mana ya? Kok ini ya? Oke, kita percepat. Oh iya. Nah, yang ini Kak. Oh, Nih. Oh, yang ketiga tahfiz, Kak. Oh iya, tahfiz ya? Iya. Oke, aku catat dulu. Untung aja ada Kalam TV. Aku bantu catatan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Hisham Mukhlas Ar-Ruyani dan tentunya dibersamai oleh media Islam Kalam TV. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati bulan suci Ramadan tentunya di tahun 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin kita sehingga kita mampu menjalankan Ramadan dengan sesempurna mungkin. Allah kuatkan iman kita dan Allah qabul seluruh niat hajat kita. Buat teman-teman, buat sahabat fillah, buat ikhwanul muslimin wal muslimat dimanapun berada, insya Allah Kalam TV akan memfasilitasi kita untuk mendapatkan berbagai macam ilmu dari para ustadz-ustadz, para asatiz, wal asatizah khususnya yang ada di Kalam TV. Teman-teman, bunda-bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwanul muslimin wal muslimat dimanapun berada bisa menyaksikan kami khususnya di Kalam TV. Semoga menjadi keberkahan dan manfaat untuk mengisi nilai-nilai Ramadan kita lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari sebuah mimpi dan harapan, Kalam TV hadir pada tahun 2016 sebagai channel di platform YouTube untuk mensyiarkan Islam seluas-luasnya dengan tayangan-tayangan yang menarik, inspiratif, dan juga penuh dengan nilai hal-hal edukasi. Kami membangun ini dengan kerja keras dan komitmen bersama dengan para pemuda yang juga memiliki kesadaran yang sama tentang kewajiban berdakwah. Kualitas yang tampil di layar kaca merupakan bentuk keseriusan kami dalam bekerja dan bertumbuh guna untuk bisa memberikan yang terbaik untuk umat muslim. Secara konsisten kami menyajikan tayangan seputar dunia Islam yang diantaranya diskusi keislaman, berita tentang dunia Islam dan kajian keislaman secara live untuk membantu kaum muslimin yang berhalangan hadir secara langsung untuk menyimak kajian di masjid-masjid yang mulia. Kini, dengan mudah masyarakat muslim dimanapun mereka berada bisa melakukan tholabul ilmi hanya dengan menekan satu tombol dalam gadgetnya. Kurang lebih ada 20 tayangan live streaming dalam sepekan yang akan membantu masyarakat muslim Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya menyaksikan kajian dengan mudah dan menyenangkan di channel YouTube Kalam TV. Langkah ini kami ambil sebagai upaya untuk memberikan kontribusi tayangan-tayangan yang bernilai positif di jagat maya Indonesia khususnya. Dengan ini semua, kami menyadari bahwa tidak ada dakwah tanpa tantangan. Pada tahun 2019, kami mengalami tantangan dalam berdakwah di platform YouTube ini. Channel yang sudah kami bangun dengan setidaknya sudah dinikmati oleh 40-70 ribu subscriber, dengan pertumbuhan 1000 subscriber per harinya dan jutaan kali tayang, harus kami ikhlaskan karena terkena hack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap pihak YouTube bisa membantu kami, akan tetapi kami sadar jika Allah sedang mengajarkan kepada kami tentang arti sabar dan terus berjuang. Setelah hal tersebut terjadi, tidak memutuskan semangat kami untuk mensyiarkan Islam. Kami bangun kembali channel Kalam TV ini
dan sampai saat ini telah dinikmati oleh 33.000 subscriber dan diputar sebanyak 2 juta kali. Kami pun memutuskan untuk tidak memonetize channel kami agar masyarakat muslim Indonesia bisa merasa nyaman menyaksikan tayangan di Kalam TV tanpa harus diselingi oleh iklan. Keikhlasan dan kecerdasan adalah kunci bagi kami untuk bisa memberikan tayangan yang berkualitas untuk umat muslim di seluruh dunia. Alhamdulillah, berkat dukungan dari umat, Kalam TV bisa terus berkembang dan bertumbuh agar menjadi mercusuar tayangan keislaman di Indonesia yang tidak terafiliasi oleh pihak manapun, dan dengan bimbingan langsung dari Kiai Haji Didin Habiduddin selaku pembina, kami merasa terjaga sekaligus yakin dalam melangkah dalam mengeluarkan konten-konten edukatif, inspiratif, dan akurat. Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung Kalam TV dengan cara mengkoreksi saat terjadi kesalahan, memberikan ide terbaik, dan mendukung tumbuh kembangnya Kalam TV baik secara material dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di acara Syiar Dakwah Semarak Ramadan. Syiarkan dakwahmu di Kalam TV. Alhamdulillah nih, kita sekarang bersama Ustadz Hisyam Mukhlas Ar-Ruyani. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Kang Ode sehat? Alhamdulillah sehat dong. Nah, beda tampilannya ya Oh sekarang iya, ya. sekarang pakai gamis Ustadz. Biasa pakai kemeja, Biasa sebut pakai gondrong. kupluk ya. Alhamdulillah Ustadz, kopiahnya dapat minjem. Tapi sekarang udah boleh dijulukin Ustadz Ode ya. Amin. Tapi jangan saat kan rumahnya belum tinggi saat. Ya, insya Allah. Belum ada malah. Mudah-mudahan jadi doa. Amin, ya. amin, amin, doain saat. Gimana Kang Ode? Nah sekarang saat kita lagi memasuki bulan puasa nih saat. Bulan puasa Ramadan. Nah kalau misalkan menurut Ustadz nih, bagaimana kalau misalkan bulan puasa ini kita sebagai anak-anak muda nih belum punya bekal yang belum punya bekal banyak tentang puasa. Tahu kita misalkan di bulan Rajabnya, di bulan Syabannya itu kita belum pernah santai-santai puasa. gitu ya. Santai-santai. Nah, gimana buat mengawali Ramadan ini? Karena kita lihat juga banyak ya di warung-warung kopi itu ketika kita datang ke di pinggir-pinggir jalan tuh pagi-pagi siang-siang Banyak yang tuh udah bergelantungan banyak. Itu gimana Ustadz menurut Ustadz? Apakah memang itu karena kita yang belum banyak persiapannya atau memang kitanya yang udah memang malas buat puasa? Baik. Gimana? Baik, kita sapa dulu ya teman-teman, sahabat-sahabat Villa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Hisyam Mukhlas Ar-Ruyani. Alhamdulillah saya ditemani oleh sahabat saya. Alhamdulillah. Namanya Ustadz Ode ya. Insyaallah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat untuk selalu mensiarkan dengan Kalam TV-nya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Sahabat Villa, teman-teman di rumah dan dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah berada di bulan suci Ramadan yang memang tadi seperti ditanyakan banyak sekali fenomena-fenomena di masyarakat kita yang memang ketika awal Ramadan itu masih terlihat ya, masih terlihat banyak orang yang dalam tanda petik ya Kang Ode ya, artinya tidak kita menjustifikasi semua umat Islam seperti itu, tapi ada beberapa oknum umat Islam yang memang fakta di lapangan itu mereka ada yang masuk ke warteg, ada yang bahasa anak sekarang tuh namanya apa tuh? Nyemen gitu ya, diam-diam ngumpet-ngumpet dan sebagainya. Pernah tapi Alhamdulillah nggak ketahuan.
Jadi kalau kita bicara tentang puasa sih sebetulnya hakikat esensi dari puasa itu kan secara bahasa al-imsak ya. Oh, imsak. Imsak itu menahan. Ya, menahan apa? Kalau bahasa kitab itu al-imsak anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa kita dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu bukan perkara gampang. Betul. Karena memang secara medis yang pernah saya dengar gitu bahwa kekuatan tubuh kita untuk menahan, untuk tidak makan dan minum itu hanya berdurasi kurang lebih 11 jam. 11 jam. 11 jam ya kurang lebih. Artinya kalau kita bicara tentang puasa, orang menahan diri nggak makan, nggak minum gitu kan dari ba'da subuh itu ya wajar ketika seseorang itu nggak kuat. Iya. Ya, apalagi kalau memang orang ini nggak biasa puasa. Betul. Orang yang biasa puasa aja tuh kadang-kadang pas masuk puasa mah capek. Apalagi kalau udah musim panas gitu. Iya. Udah mah panas, kering, tenggorokan, Pengennya lapar tidur, itu. Ustaz. Pengennya tuh Masya Allah gitu kan. Itu. Nah, berbicara tentang durasi perut kita, anatomi tubuh kita yang memang selalu butuh disuplai makanan dan minuman kurang lebih 11 jam itu, ya berarti kalau kita hitung jam itu hanya sampai jam 12 ya. Jam 12 siang. Jam 12 siang itu 12 kurang siang. lebih ya misalkan gitu kan. Atau lebih lah misalkan. Nah berarti sisanya itu sebetulnya adalah iman. Wih, iman tuh ya. Iman. Maka kan konsep di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, artinya apa? Yang dipanggil oleh Allah, yang diberikan trigger sama Allah, hai orang-orang yang beriman. Karena memang durasi dari 11 jam ini kualitas iman itu yang dipertaruhkan. Betul, betul. Nah, makanya teman-teman, mari sama-sama di samping kita untuk mengedukasi diri di dalam menahan diri di dalam puasa, ya tentunya kita mengupgrade selalu keimanan kita. Jadi kita tuh puasa buat siapa gitu. Iya, Sebetulnya bisa-bisa aja, bisa-bisa aja kita nongkrong, kita ngopi, toh juga orang nggak tahu. Betul. Nah, gitu kan. Nggak ada yang lihat Iya, ya. nggak ada yang lihat. Apalagi ya kita pura-pura aja misalkan ketemu orang pura-pura lemes kan bisa ya. Bisa aja puasa Iya. nih. Lu puasa nggak? Gue puasa Padahal dong di gitu. ininya ada cabai. Ya artinya kalau memang tidak didasari dengan keimanan itu orang ya banyak banget yang begitu. Nah gitu Kang Ode ya. Iya, iya, iya. Jadi memang jam selebihnya tuh iman ya. Betul. Di sisi lain kita menahan lapar dan Betul. haus. Nah, menarik nih Ustaz, karena di kalangan anak muda sekarang ini ya, dan memang sekarang tuh lagi trennya juga mereka lagi banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah nih Ustaz. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang memang mereka tuh imannya belum sampai belum sampai yang tadi yang Ustadz bilang tuh, hai orang-orang yang beriman itu kan yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, gimana itu buat mereka yang menurut mereka tuh, ini berat banget nih untuk bisa menjalankan puasa ini. Udah gitu, gak tahu tuh pas ketika dia sahur di awalnya gitu ya, di pas sahurnya dia makan atau tidak gitu. Bisa aja ada yang telat, ada juga yang mepet-mepet cuman minum doang. Nah, gimana Ustadz, menurut Ustadz, apakah memang dia harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, ya udah jalanin aja gitu puasanya gitu walaupun memang gak sahur gitu. Baik. Kalau bicara tentang esensi daripada puasa, sebetulnya kan puasa itu bisa disebut dengan al-imsaku, menahan diri anil zahir wal batin. Iya. Bisa menahan dari sesuatu yang zahir. Yang zahir itu ya diantaranya anil mufattirat, dari yang bisa membatalkan. Nanti akan ada sesi kita membahas tentang bagaimana hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya poin itu akan semakin panjang sekali kalau kita bahas dan kita lebih korek lagi lebih dalam. Khususnya buat teman-teman. Jadi ada juga puasa yang menahan secara batin. Nah ini yang paling berat. Iya, betul. Artinya apa? Ketika kita menahan dari sesuatu yang zahir, kita nggak makan, kita nggak minum, itu is okay lah. Mungkin bisa kita jalani. Ya, Cuman kadang orang tuh berat banget untuk bisa bertahan dengan puasa itu sendiri. Maka dalam pertanyaan ini atau tema ini, sedikit boleh saya sampaikan satu kisah ya, Kang Ode ya. Ada satu kisah Sayyidina Umar dengan seseorang anak kecil yang sedang menggembala kambing ya. Nah, singkatnya, tiba-tiba
yang menggembala kambing ini ditanya sama Sayyidina Umar. Ini kambing siapa? Kata si anak itu, ini kambing juragan saya, bos saya gitu kan. Berapa banyak? Kurang lebih ada 20 ekor gitu kan. Nah singkatnya kata Sayyidina Umar, ya udahlah, kasihin aja buat saya yang 10 ekor gitu kan. 10 ekor buat saya. Nanti kamu bilang aja sama tuan kamu, tuh yang 10 ekor hilang. Hilang ya, Gitu kan. lari entah tahu apa pokoknya gitu lari ya. lah pokoknya tuh, kabur kayak nggak ada di situ pokoknya. Bilang aja lo, tuh kambingnya hilang gitu kan. Pasti kamu nggak akan dimarahin deh gitu kan, kata Sayyidina Umar. Nah singkatnya, kata anak kecil tadi, wahai Sayyidina Umar, sebetulnya boleh-boleh saja Anda mengambil 10 ekor ini, dan saya pun akan melaporkan bahwa 10 ekor kambing yang aku gembalai itu hilang. Cuma pertanyaannya, wahai Sayyidina Umar, ketika aku merasa bahwa 10 ekor kambing itu hilang dan tidak ada satupun orang yang mengetahui bahwa engkau yang membelinya, dan aku pun menerima uang itu tanpa ada satupun yang mengetahuinya termasuk majikanku. Tapi wahai Sayyidina Umar, fa innallaha hayyun la yamut. Kata si anak kecil tadi, sesungguhnya Allah itu hidup dan Allah itu maha melihat. Dahsyat. Masya Allah. Seketika Sayyidina Umar merasa terpukul imannya, dinasehatin secara tidak langsung oleh bocah yang masih kecil. Gitu. Penggembala sapi, penggembala kambing ini. Ya artinya apa? Ya walaupun setidaknya si tuannya itu nggak lihat itu 10 ekor kambing dijual, bahkan dia menerima uang. Tapi dia mengatakan bahwa Allah itu maha melihat. Nah sebetulnya esensi puasa itu begitu. Karena Allah sudah mengatakan di dalam hadis qudsinya bahwa as-saumu li wa ana ajzibi. Bahwa puasa itu adalah mutlak milikku. Dan akulah yang akan memberikan pahala kepada hamba-hambaku. Karena memang orang yang puasa itu ya nggak bisa bohong. Maka hakikat puasa itu adalah ikhlas. Benar. Nah, hakikat puasa itu ikhlas. Nah, makanya buat teman-teman, salah satu trigger buat kita supaya kita kuat menjalankan ibadah puasa, di samping kita harus menguatkan diri secara zohir kita, tentunya kita harus menguatkan diri dengan secara batin. Nah, itulah tadi. Maka kita top up lagi keimanan kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Masya Allah, tadi kisah yang tadi juga tuh keren, Ustaz. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi memang kita harus dikuatkan dengan keikhlasan juga. Betul. Ya. Ketika menjalani puasa tuh kita harus bisa ikhlas, iman kita harus dipertingkat lagi dengan belajar ya, Ustaz ya. Nah, menariknya Ustaz, di zaman sekarang ini kan kita udah banyak nih megang gadget ya. Betul. Nah, hampir setiap hari dan setiap waktu gak bahkan. Lepas, ya. Ya. Nah, di gadget itu kan kita nggak tahu tuh di dalamnya, apalagi di medsos sekarang ya, banyak hal-hal yang ya di luar vulgar lah kalau misalnya gitu, ya. Nah gimana Ustaz untuk mencegahnya Ustaz? Kalau misalnya tadi Ustaz bilang ya Allah mau melihat, tapi kan ketika kita lagi megang gadget kan mau kita mau nggak mau dan itu tiba-tiba ke scroll gitu dan muncul tiba-tiba nggak diminta pun ada ya. Itu apakah mengurangi juga dari puasa kita gitu, pahala puasa? Gimana Ustaz? Masya Allah. Nah ini nih perkara yang memang sulit memang ya. Ya ibaratnya tuh ya gampang sih, puasa tuh gampang ya. Iya, kalau di ininya. Ya istilahnya tuh tinggal menunggu maghrib gitu kan. Kita tahan diri. Cuma nih kadang-kadang ada aja tuh ya. Peluang-peluang katanya. Memang karena kalau saya pernah dengar itu kata Bang Napi nih, Bang Napi ya. Bahwa ya kejahatan itu bukan karena ada niat pelakunya. Betul. Melainkan karena ada kesempatan gitu kan. Waspadalah gitu kan. Artinya sekecil mungkin gadget ini kita kurangin. Di bulan puasa kita kurangin. Di bulan puasa khususnya. Kenapa? Karena memang musibah terbesar buat kita khususnya di zaman media ini. Yaitu bermula dari situ. Ya, betul. Ya sebetulnya kita tuh udah niatnya benar-benar baik, pengen puasanya sempurna. Tapi ya memang fakta di lapangan ya kadang-kadang kita nggak minta pun itu keluar gitu kan. Nah kembali kepada iman tadi gitu. Kalau iman itu kuat, ya yang muncul mau sehebat apapun dia nggak akan buka. Nah gitu kan. Nah cuman masalahnya nih iman kita nih lemah. Itu kan. Ini masalahnya nih. Jangankan nggak puasa ya. Ya lagi puasa aja iman kita lemah. Betul. Apalagi nggak puasa. Apalagi nggak puasa gitu kan. Nah yang lagi puasa aja kita sulit terproteksi diri kita. Nah, maka itu kita selalu bermohon dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan puasa kita tuh dijaga secara lahir dan juga secara batin. Nah memang kalau tadi kita bicara sedikit tentang ikhlas,
boleh saya kasih triggernya adalah ya memang ikhlas itu awalnya tersiksa. Iya betul ya. Awalnya tersiksa. Tersiksa tuh gimana? Harus bangun sahur ya kan. Apalagi harus dibangunin jam 2 kan itu Iya. ya lagi anak-anaknya tidur gitu kan. Mau nggak mau karena ada sahur itu ya Ustaz ya. Ya mau nggak mau kita harus bangun, kemudian harus sholat subuh. Bahkan ada beberapa masjid di masyarakat yang mengadakan kuliah subuh. Kajian. Nah, jadi dengan adanya kita kajian seperti ini, mudah-mudahan juga memberikan dorongan buat teman-teman, gitu kan, memberikan edukasi, memberikan pemahaman buat teman-teman, sama-sama saling sharing supaya puasa kita tuh perfect lah ibaratnya tuh sempurna gitu. Nah, yang kedua kalau udah memang awalnya tersiksa, ya mau nggak mau karena ini kan Ramadan, bulan suci umat Islam dan wajib bagi umat Islam gitu kan. Bahkan puasa ini ruknun min arkanil Islam, daripada rukun Islam, ya kan. Kalau kita bicara rukun Islam kan ada syahadat, 2 sholat, 3 puasa gitu kan, 4 zakat, 5 naik haji bagi yang mampu. Nah, ketika sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam, maka kita sebagai umat Islam ya wajib melaksanakan. Nah, cuman pertanyaannya, kita yang manusia lemah ini ya pasti diawali dengan tersiksa. Nah di pertengahannya oke lah terpaksa. Ya mau nggak mau ini paksaan dari Allah. Ya meskipun Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Tapi tetap kita harus memaksakan diri. Nah kemudian kalau sudah terpaksa insya Allah terbiasa gitu. Jadi diawali dengan tersiksa, kemudian terpaksa. Besok-besok udah terbiasa. Terbiasa dengan apa? Terbiasa dengan bangun malam. Maka itu kan Nabi mengatakan bahwa sebelum Ramadan itu biasain deh puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Syaban, supaya masuk Ramadan itu nggak kaget gitu, nggak kaget ya, gitu kan. Ya ibaratnya tuh kalau kita bawa kendaraan itu nggak langsung gas gigi 4 gitu, supaya tuh mesinnya tuh panas motoriknya dulu, tuh panas dulu bener Ustaz. nggak langsung jas gitu. Ya, soalnya biasanya kalau misalnya langsung motor dipanas atau langsung jalan dia rusak. Rusak ya. Bener, harus baik Jadi panasnya. diawali dulu secara duniawi juga gigi 1 dulu, gigi 2 dulu. Nah makanya dengan adanya Ramadan ini kita dianjurkan oleh Nabi puasa dulu sunatnya di bulan Rajab, puasa dulu di bulan Syaban, supaya nanti besok di hari Ramadan itu benar-benar terbiasa gitu. Nah makanya alhamdulillah di bulan Ramadan yang mumpung masih awal ini, yuk teman-teman kita cas lagi, kita upgrade lagi niat kita tuh puasa untuk apa? Baik. Yes, Masya keren Allah. banget tuh. Jadi kita terus mengupgrade dan perbaiki niat. Gimana untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini bisa diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya Ustaz ya. Nah, Masya Allah Ustaz, mungkin keren banget tadi nasihat-nasihatnya Ustaz. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz sampaikan ya bisa kita amalkan. Dan juga kita kita bisa jalankan di bulan puasa saat ini. Dan untuk mungkin Ustaz ada tips untuk sahabat Villa di rumah menjalankan Ramadan sampai 30 hari nih. Mungkin ada tipsnya dan mungkin ada doa khusus buat kita istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa. Baik. Sebetulnya kalau kita bicara tips buat kita menyambut Ramadan banyak banget ya. Artinya banyak referensi, banyak literasi, banyak quote-quote yang disampaikan oleh para ustadz, para dai, para ulama khususnya. Tapi inti yang paling harus kita garis bawahi, coba yuk sama-sama teman-teman kita awali Ramadan ini betul-betul dengan keimanan. Kita pengen Ramadan khususnya tahun ini kita pengen Ramadan yang sempurna gitu. Karena kan kita nggak tahu juga ya, apakah kita bisa ketemu dengan Ramadan berikutnya atau mungkin ini Ramadan terakhir gitu kan. Nah, tapi tetap kita harus optimis, berharap sama Allah mudah-mudahan next ke depannya Allah panjangkan umur kita dalam sehat khususnya supaya kita bisa menjalankan Ramadan berikutnya. Adapun moto yang harus kita kembangkan dalam menyikapi Ramadan ini ya intinya adalah satu doa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul mengajarkan kepada kita satu doa yang doa ini diajarkan pula kepada sahabat, yaitu mungkin Kang Ode sudah hafal ya, mungkin ada Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni syukrika. Nah, gitu kan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni syukrika. Itu ya Allah, bimbing saya untuk selalu mengingatmu dan selalu bersyukur kepadamu. Mengingat Allah dalam Ramadan itu sesuatu yang luar biasa. Dan bersyukur
alhamdulillah kita semua masih ditakdirkan bisa menjalankan ibadah puasa. Itu kunci bagi kita. Jadi yang pertama adalah beruntung kita masih diberikan kesempatan untuk selalu mengingat Allah. Yang kedua bersyukur Allah masih berikan kesempatan usia kita untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan manfaat. Jazakallah Ustaz atas ilmunya, atas nasihatnya dan sharing-sharingnya Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan sehat walafiat. Kita juga diberikan sehat walafiat dan bisa menjalankan Ramadan ini dengan penuh hikmat dan terus memperbaiki niat. Nah, Ustaz, di akhir waktu beresnya kajian ini mudah-mudahan kita terus bisa mengupgrade diri, Ustaz. Baik. Nah, sebelum menutup kajian ini kita menutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Berawal dari sebuah mimpi dan harapan, Kalam TV hadir pada tahun 2016 sebagai channel di platform YouTube untuk mensyiarkan Islam seluas-luasnya dengan tayangan-tayangan yang menarik, inspiratif, dan juga penuh dengan nilai hal-hal edukasi. Kami membangun ini dengan kerja keras dan komitmen bersama dengan para pemuda yang juga memiliki kesadaran yang sama tentang kewajiban berdakwah. Kualitas yang tampil di layar kaca merupakan bentuk keseriusan kami dalam bekerja dan bertumbuh guna untuk bisa memberikan yang terbaik untuk umat muslim. Secara konsisten kami menyajikan tayangan seputar dunia Islam yang diantaranya diskusi keislaman,
berita tentang dunia Islam dan kajian keislaman secara live untuk membantu kaum muslimin yang berhalangan hadir secara langsung untuk menyimak kajian di masjid-masjid yang mulia. Kini, dengan mudah masyarakat muslim dimanapun mereka berada bisa melakukan tholabul ilmi hanya dengan menekan satu tombol dalam gadgetnya. Kurang lebih ada 20 tayangan live streaming dalam sepekan yang akan membantu masyarakat muslim Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya menyaksikan kajian dengan mudah dan menyenangkan di channel YouTube Kalam TV. Langkah ini kami ambil sebagai upaya untuk memberikan kontribusi tayangan-tayangan yang bernilai positif di jagat maya Indonesia khususnya. Dengan ini semua, kami menyadari bahwa tidak ada dakwah tanpa tantangan. Pada tahun 2019, kami mengalami tantangan dalam berdakwah di platform YouTube ini. Channel yang sudah kami bangun dengan setidaknya sudah dinikmati oleh 40-70 ribu subscriber, dengan pertumbuhan 1000 subscriber per harinya dan jutaan kali tayang, harus kami ikhlaskan karena terkena hack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap pihak YouTube bisa membantu kami, akan tetapi kami sadar jika Allah sedang mengajarkan kepada kami tentang arti sabar dan terus berjuang. Setelah hal tersebut terjadi, tidak memutuskan semangat kami untuk mensiarkan Islam. Kami bangun kembali channel Kalam TV ini dan sampai saat ini telah dinikmati oleh 33.000 subscriber dan diputar sebanyak 2 juta kali. Kami pun memutuskan untuk tidak memonetize channel kami agar masyarakat muslim Indonesia bisa merasa nyaman menyaksikan tayangan di Kalam TV tanpa harus diselingi oleh iklan. Keikhlasan dan kecerdasan adalah kunci bagi kami untuk bisa memberikan tayangan yang berkualitas untuk umat muslim di seluruh dunia. Alhamdulillah, berkat dukungan dari umat, Kalam TV bisa terus berkembang dan bertumbuh agar menjadi mercusuar tayangan keislaman di Indonesia yang tidak terafiliasi oleh pihak manapun, dan dengan bimbingan langsung dari Kiai Haji Didin Hafiduddin selaku pembina, kami merasa terjaga sekaligus yakin dalam melangkah dalam mengeluarkan konten-konten edukatif, inspiratif, dan akurat. Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung Kalam TV dengan cara mengkoreksi saat terjadi kesalahan, memberikan ide terbaik, dan mendukung tumbuh kembangnya Kalam TV baik secara material dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jadikan tontonan yang bisa sebagai tuntunan. Di antara ulama kita, Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin, kita dapat ilmu beliau beserta para asatiz melalui Kalam TV. Mari tonton, saksikan Kalam TV. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu, sukses. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.